Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, atau membahas mengenai salah satu hal yang mungkin bisa bermanfaat ya buat kita dan diri kita dan keluarga kita. Nah, salah satunya itu sebenarnya ini ya, mengenai ketenangan. Nah, bahwa kita hidup itu untuk kita bisa melakukan sesuatu, bisa berpikir dengan baik, bisa mengambil keputusan dengan tepat, gitu kan. Kita untuk melangkah atau bertindak melakukan sesuatu hal itu dalam kehidupan kita, pekerjaan atau sekolah ataupun yang lain-lain ya, itu kan butuh ketenangan. Nah, ketenangan itu ada dua sebenarnya, ada dua jenis, yaitu ketenangan yang hidup. Nah, satu ketenangan yang hidup dan ada ketenangan yang mati, yang kosong gitu, yang hampa. Nah, ada ketenangan bahwa seseorang itu bisa konsentrasi, bisa fokus, seseorang bisa mengambil keputusan dengan benar, dengan tepat, seseorang bisa bersikap dengan baik itu jika dalam kondisi tenang. Makanya kalau kita menghadapi ya dalam kehidupan itu kan banyak ini ya, perjalanan orang setiap beda setiap orang, jalan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita dalam menghadapi terkadang kalau kita mengambil pikiran lagi pusing nih, banyak permasalahan. Nah, kita dalam mengambil keputusan, kalau kita, diri kita, hati kita, pikiran kita dalam kondisi yang emosi atau amarah atau jengkel, dalam kondisi tidak tenang, itu keputusan yang diambil pun akan berefek kurang bagus. Nah, tetapi beda kalau kita bisa melatih ketenangan dalam suatu masalah, kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar jika kita dalam kondisi tenang. Tenang hati kita, pikiran kita, jiwa kita, ya kan? Terus dalam kondisi tenang. Makanya di sini kita jelaskan bahwa sebenarnya ketenangan itu ada dua jenis. Ada ketenangan yang hampa, yang kosong, dan ada ketenangan yang hidup. Nah, ketenangan hidup, ketenangan yang bagaimana? Itu ketenangan yang mempunyai energi, bukan ketenangan yang kosong. Nah, salah satunya kita untuk melatih ketenangan itu supaya kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, kita butuh tenang. Untuk melatih itu salah satunya itu adalah dengan kita yoga, ya, dengan yoga atau dengan bermeditasi atau dengan semedi ya zaman dulu itu, atau bermeditasi. Nah, itu manfaatnya banyak buat kita supaya kita bisa menenteramkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita supaya lebih tenang. Tetapi tenang di sini tenang yang berenergi, tenang yang hidup. Jadi bukan ketenangan yang hampa gitu. Nah, dalam bermeditasi itu kita ketahui bagus banget itu buat kesehatan kita. Baik kesehatan jasmani dan kesehatan batin. Itu bagus buat kita melatih ketenangan. Nah, dalam bermeditasi itu juga ada tahap-tahapan yang harus kita lalui ya. Nah, karena badan kita itu terdiri dari badan kasar dan badan halus, ada jasad atau raga kita. Itu biasanya faktor yang paling pertama ya, itu godaannya itu adalah dari raga kita. Nah, dari raga ya. Goda itu dari raga, dari badan. Kalau kita belum terbiasa kayak misal duduk
dalam ya latihlah 5 menit, 10 menit, atau 15 menit setiap hari. Itu nanti akan terlatih. Nah, terus kalau kita, jarang melatih kita untuk duduk yang lama ya dalam bermeditasi, semakin lama itu semakin bagus ya. Nah, dalam melatih badan kita, nanti kita itu akan ada gangguan goda ya dari badan kita. Misalnya kakinya pegel-pegel, terus, pegel linu, terus semuten gitu kan. Terus kayak, ditusuk-tusuk gitu kalau kita duduk terlalu lama. Nah, itu hal yang biasa. Memang ada goda dari raga kita, seperti itu. Itu dalam tahap awal ya. Tetapi nanti kalau kita sudah terbiasa, dengan sendirinya godaan yang berasal dari raga kita, dari jasad jasmani kita itu akan, dengan sendirinya itu kan hilang, gitu kalau sudah terbiasa. Jadi badan kita itu akan mengikuti badan alus kita, gitu. Bukan badan alus kita yang mengikuti badan kasar kita, tetapi badan kasar kita nanti yang akan mengikuti badan alus kita. Seperti itu ya. Kalau sudah terlatih. Nah, itu godaan yang kedua dalam bermeditasi itu adalah godaan dari pikiran kita. Dari pikiran atau dari angan-angan atau dari pikiran itu banyak ya. Ada halusinasi, ada intuisi, ada apalah banyak ya dari pikiran. Karena yang namanya pikiran itu atau dari angan-angan ini kita kadang sulit untuk mengendalikan karena berubah-ubah ya. Bisa datang, bisa hilang. Kalau kita meditasi terlintas pikiran ini, terus pergi, terus ada lagi. Nah, itu selalu itu goda dari pikiran kita. Jadi kita nggak fokus gitu pikirannya. Nah, itu juga membutuhkan latihan juga, nggak instan ya, butuh proses juga dalam bermeditasi. Nah, terus dari pikiran itu juga ada alam cipta kita juga ya, alam pikir ada di situ. Nah, terus dari goda dari rasa, merasakan ini, merasakan itu, merasakan nah itu banyak. Jadi godanya itu secara garis besar itu ada 3, dari wadak kita atau raga kita, dari alam pikir kita atau badan cipta kita ya, terus dari goda dari rasa kita, seperti itu. Nah, semuanya itu menggoda dalam kita bermeditasi. Nah, tapa juga itu sebenarnya ada 2 jenis ya, tapa ngerame dan tapa diam, meneng, nyepi, nenepi atau menyepi, gitu. Kalau kita di meditasi ini merupakan kita untuk mengheningkan ya, supaya mencapai ketenangan, yaitu berarti harus kondisi tenang, sepi, gitu kan. Itu lebih bagus. Kalau tapang rame itu kita bersosialisasi ya dengan orang lain, dengan manusia lain yang bermacam-macam jenis atau modelnya gitu kan. Nah, itu juga kalau kita atau orang lain melakukan hal yang kurang bagus atau yang melanggar ada hukum-hukum yang ada ya, hukum negara atau hukum apa, kalau kita berbuat apa nanti akan gimana gitu kan. Itu ada yang hukum-hukum sebagai aturan, ada aturan-aturannya kita untuk berhubungan dengan sesama manusia. Jadi kita nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh membunuh. Misal nanti kalau seperti itu dilakukan nanti akan ada sanksinya apa. Nah, itu ada hukum-hukum yang berlaku. Namanya itu hukum yang dibikin oleh manusia atau oleh suatu negara yang berlaku untuk warga negaranya, seperti itu ya. Nah, itu ada hukum-hukumnya. Tetapi kalau kita
menyepi, kita menenangkan diri, kita nenepi, itu butuh, situasi kondisi yang mendukung. Jadi dalam kondisi yang tenang supaya kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, ya. Nah, itu kalau kita sudah masuk ke alam, eee, bawah sadar kita, ke alam, ke meditasi, nanti kita kan akan menemui beberapa tahapan. Nah, itu di sana alam pikir kita, alam rasa kita, itu di sana sudah nggak ada hukum-hukum lagi, nggak ada keterikatan dengan hukum. Kita mau gimana, mau apa. Jadi kita mau ketemu dengan makhluk apa gitu di alam sana kita ya, dalam bermeditasi itu di sana udah nggak ada hukum-hukum lagi, seperti itu. Makanya sebelum kita bermeditasi itu kita, sangat perlu sekali ya untuk kita membuat pagar diri atau pagar gaib supaya kita tidak diganggu atau kita tidak tersesat atau mungkin kita bisa masuk ya ke sana ya. Kalau kita sudah mencapai titik tertentu bermeditasi gitu bisa khusyuk, konsentrasi. Nah, ada yang kalau kita pagernya kurang kuat, kita bisa tersesat atau kita nggak bisa pulang. Nah, seperti itu. Jadi sebelum bermeditasi kita, berusaha untuk ya kita berdoa supaya dilindungi sama Allah, supaya dijaga, supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan baik raga kita ataupun sukma kita. Nah, terus, kalau di dalam Jawa juga ada doa-doanya juga sama, semua doa itu sama untuk kebaikan. Meskipun bahasanya berbeda-beda, ada yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa apa, itu tujuannya sama, seperti itu. Itu tujuannya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, jadi meditasi itu ada tahap-tahapnya, ada level-levelnya. Nah, di sini yang saya jelaskan itu adalah tahap awal atau, dasar, yang paling dasar itu biasanya raga kita akan menggoda di situ dan pikiran kita dan rasa kita, seperti itu. Kalau udah masuk ke rasa itu kita harus mempunyai pagar. Sebelum kita bermeditasi, ada bacaan-bacaan tertentu untuk supaya kita tidak diganggu jasad kita ataupun sukma kita nanti, ya. Karena dalam meditasi itu nanti akan banyak hal-hal yang kita temui di sana gitu, di alam bawah sadar kita, seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang, saya sampaikan sedikit ya mengenai, tata cara bermeditasi di tahap awal ya, tahap dasar. Gitu yang harus kita pahami dan kita pelajari untuk supaya kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih tenang mencapai, eee, ketenangan tertentu gitu ya. Hati kita tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, dan hidup kita akan tenang juga, seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.